udah jelas nggak ada kok, bukan. Saya jawab jujur. Tapi kamu nggak mau dengar penjelasan, berarti kamu nggak jujur, gitu loh. Apalagi yang dijelaskan, kan nggak ada, kan saya minta data dulu baru bacot. Datanya ada nggak di Biblemu original text? Ada nggak? Ya udah, nggak usah bacot, selesai masalah. Kalau nggak ada ya selesai. Tapi kami punya nggak ada masalah. Ya udah, kalau kamu ngaku nggak ada di original text Biblemu, ya udah, berarti terbukti kau cuma ngambil dari kitab suci orang lain. Silakan. Tapi ya udah, karena nggak ada datanya di dalam original teks Biblemu, ya udah clear, selesai. Apa lagi kau mau jelaskan? Kan saya minta data dulu baru bacot. Data nggak ada, nggak usah bacot. Paham nggak sih? Tapi berarti tidak perlu dijelaskan. Nggak perlu. Karena data dulu baru bacot. Nggak ada data, nggak usah penjelasan. Kalau nggak perlu berarti ya oke lah, silahkan. Ya udah. Ya udah, selesai. Silahkan kamu tersakiti. Maling suka cita, dosanya ditebus soalnya ya. Boleh maling ya, dosanya ditebus soalnya ya. Tenang. Tidak ada kebenaran kok. Apa yang Anda sampaikan itu kosong. Iya, yang saya sampaikan kan Biblemu, berarti Biblemu nggak ada kebenaran ya. Kasihan ya. Akhirnya dia mengakui tidak ada kebenaran dari yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi Biblenya sendiri loh. 1 Korintus 1:25. Biblenya ternyata nggak ada kebenaran di situ ya. Allah itu tidak sekali menyebut Allah. Udah clear. Kamu nggak usah bacot. Kamu nggak usah bacot karena kamu nggak punya data. Paham? Muncungmu mendingan kamu pakai buat makan babi sana. Gak usah banyak ngomong lagi di sini, ya. Gak usah banyak ngomong di sini. Muncungmu itu kau pakai cuma buat makan babi aja. Gigi-giginya babi itu kau makan semuanya, gigi-giginya. Ya udah, daripada kau di sini cuma bacot nggak ada data, ya udah selesai. Saya nggak butuh bacot, ya. Saya juga nggak butuh bacot. Ya udah, diam, turun kau. Kamu juga bacot ya? Ya udah, kau turun. Saya pakai data. Saya dengar orang berbohong aja kan. Oh, orang berbohong. Iya. Kamu mau tahu orang berbohong? Kamu mau tahu orang berbohong? Hah? Saya kasih tahu ya, Bani Kucluk. Ya. Roma 3:7. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Itu penipu yang sesungguhnya, pendusta sesungguhnya itu yaitu. Tercatat dia, siapa itu di dalam Roma 3:7? Junjunganmu, Paulus. Paham? Mohon maaf Ustadz Sugi, mainannya pergi. Sebentar ya, udah daripada nggak ada itu nanti Uti Natali naik tensi, lebih baik aku buang ke laut aja, aku cari lagi ya. Tengok mulai tadi asumsi aja. Cari yang lain aja, cari yang lain aja udah. Aku tadi dibilang Ustadz bro itu pedih kali ya hatiku ya. Kita seorang pendeta, kita hormati Pak Pendeta. Tapi kalau bukan kayak pendeta botol tadi ya, ntar saya cari lagi. Iya, heran ya. Saya heran, mereka itu sekolah pendeta bayarnya mahal loh. Sekolah pendeta bayarnya mahal. Secara pendidikan level mereka jauh lah di atas saya, jauh. Tapi kok botol banget ya? Apa mereka semakin kuliah tinggi-tinggi untuk jadi pendeta hanya buat botol apa gimana ya? Hah? Ya memang harus, mereka itu memang harus melengkapi ya apa yang dikatakan Paulus 1 Korintus 4:10 ya. Memang kaumnya Paulus itu bodoh oleh karena Kristus. Jadi kalau nggak botol nggak bisa, harus permanen. Mana tadi yang punya ikan? Udah lari, bentar aku cari lagi. Ini sabar ya, wifi ku agak lelet ini. Ya nggak tahu udah mulai seminggu ini lelet kali wifi. Ya mungkin yang lain-lainnya mungkin gantian lah, mungkin Bang Benny, Ustadz Sugi saya kembalikan lagi mainannya, tapi sudah berserak semua mainan berserak. Kalau sama aku nanti lebih berserak lagi, Bibelku bahasa Cina sama bahasa Jepang, bingung dia nanti gak bisa baca. Kelas pendeta transliterasi aja nggak ngerti, kan udah paling goblok gitu. Gobloknya orangnya goblok banget emang. Transliterasi aja nggak ngerti gitu loh, kan bodoh gitu. Tuh Pak Uti. Tadi aja etimologi aja salah dia. Itu Rosokan mau pakai kata etimologi. Siapa ini? Duh, nanti dikenai ini dia nih. Karena tadi ya. bukan kata-kata itu mungkin. Member
Ya, kenapa? Ya, kenapa? Agama apa? Itu Agama tadi apa? nggak bisa menyebut begitu. Enggak, Ya. agama apa? Agama apa? Agama apa? Kristen saya. Oke. Jangan bilang kalau di sana itu sudah diambil. Di Malaysia itu sudah diajukan ke dalam persidangan. Ya, kalau kalian mau menuntut tentang Allah dicuri atau dicolong, ajukan ke pengadilan agama itu. Kalau saya nggak perlu saya Gitu loh. ajukan. Ngomong lagi, tadi udah ngomong gitu temenmu. Kalau Gak usah ngomong saya- lagi, udah kalau- berisik. Kalau saya, di Malaysia, bentar di gantian, Bang. Malaysia udah ada. Bentar Bang, bentar. Kalau saya Di nggak perlu Malaysia saya udah ajukan. kalah. Justru Lu saya jangan jadikan ngomong kesempatan jangan tiap hari aneh-aneh, untuk lu ajukan injek-injek aja. oten. Nggak usah, kalau lu ngajukan ke pengadilan berarti lu berani. Jangan keluar-keluar di TikTok. Bodoh. Kalau saya nggak perlu saya ajukan, justru saya jadikan kesempatan untuk injak-injak oten tiap hari. Kita permalukan Kalau mau mereka. cari kebenaran, Karena itu Kristen pengadilan. ini agama Gitu. prematur, agama yang belum waktunya lahir sudah lahir. Kenapa? Karena nama Tuhan aja nggak punya mereka. Mereka Siapa? ini di mana dia berada, dia tuh ngerampok Tuhan orang. Tinggal di Siapa Bali itu? Tuhannya Mana berubah buktinya? jadi Sang Yang Mana Widi. buktinya? Pindah ke Cina, Tuhannya berubah jadi Jangan lu Sunggotong. bacot mulu. Itulah Kristen. Jangan lu bacot, tapi Ke itu agama keluar, nama goblok. Tuhan aja nggak punya, kan aneh kan? Agama nama Tuhan aja nggak punya, aneh enggak? Nih, Hah? orang yang Agama makan nama Tuhan babi, aja nggak orang punya, makan- aneh kan? Orang makan babi, ya, masuk ke Nggak ada mulut, urusan. turun ke jamban. Kalau lu keluar dari hati, fitnah dan jahat. Oh, fitnah, Lu oke. Lu punya sifat tuh. Oke, Yang kita dari hati tunjukkan ya. keluar, bukan. Kita Lu tunjukkan haram kalau Tuhannya sebenarnya. Oten itu selalu Ya, lu berubah haram, setiap lu saat. udah haram. Oke. Lu haram. Ya, Kita lu tunjukkan kalau Tuhannya Gitu, Oten itu tunjukkan berubah-ubah apa? setiap Ngomong nggak percaya lu. saat. Ya. Percaya. Gua nggak percaya lo. Nggak Lu percaya mau nggak apa-apa, tunjukin Bang. apa kek? Yesus Gua aja nggak, ngerti. Yesus Lu aja kitab nggak dari kau mana? percaya, Lu apalagi kitab dari saya, mana? Bang. Lu kitab dari mana? Yesus aja nggak kau Lu percaya, tunjukin apa? apalagi Lu saya, jangan Bang. remeh-remeh. Kalau gua nyuri-nyuri Allah lu, ya lu bawa pengadilan. Nggak Kayak Malaysia perlu, tuh nggak kan. perlu. Kalau saya Model lu. gunakan, saya gunakan untuk injek-injek Malaysia. Kristen tiap Ya kan, hari. Malaysia Nggak aja. perlu kalau saya ngapain. Makanya Nih. lu belajar dari Malaysia tuh. Oke, Masih dengan kita nuntut lihat ya. lagi. Kalau Kristen itu suka ngerampok lihat Tuhannya apa, orang. Lu mah nggak mau ngeliat Oke, model lu. kita tunjukkan kalau Kristen itu adalah tukang nyaplok kitab orang. Nih, Yohanes 1 ayat 1, ya, ini yang nulis nggak pernah sunat, ya, nggak sholat Jumat, pemakan babi, pemakan asu. Kita lihat ya, sadurung jagat puniko kawertenang antuk ida Sang Yang Widiwasa. Tuhannya orang Hindu dicomot, bos. Memalukan sekali nih. Mungkin kalau di Cina jadi Sunggokong. Tuh, saya bilang Kristen agama prematur, nama Tuhan aja nggak punya. Gimana coba? Dia itu di mana dia berada selalu nyomot-nyomot. Kenapa? Supaya laku. Karena kalau nggak main nyomot-nyomot nama Tuhannya orang, nggak laku. Coba di kalangan mayoritas Islam, lalu dia ngomong begini mempromosikan agama. Mari kita menyembah Theos. Orang Islam bingung. Batuk matos. Hah? Theos itu apa? Theos itu tertulis di dalam Biblos. Apalagi itu Biblos. Terus siapa yang bawa? Apostolos. Wah, ini betul-betul batuk atos. Kan gitu. Makanya Kristen itu supaya agamanya laku, dia nyomot-nyomot nama istilah-istilah lain. Gitu loh, tanpa nyomot-nyomot gak laku. Karena orang Islam tidak mungkin kau ajak nyembah Theos. Gak mau dia. Apa sih Theos? Apostolos, Biblos, apa itu? Supaya laku, orang Islam tertarik. Tuhan kita sama Allah. Saya nyebutnya Allah. Nama kitab kami Alkitab, padahal Biblos. Nah gitu loh. Kristen agama prematur, nama Tuhan aja nggak punya.
Oke, sudah. Daniel, selamat siang. Agama apa? Selamat sore. Agama apa? Saya Kristen. Oke, sebentar ya. Bastiar, selamat sore. Agama apa? Bastiar Sirigo-Ringo. Bastiar Sirigo-Ringo, buka mimnya. Selamat sore. Agama apa? Bastiar Sirigo-Ringo, selamat sore. Agama apa? Oke, Ustaz. Ini ada Kristianti Daniel. Ya itu tadi. Permasalahannya tetap kenapa Kristen ini ya kan nggak punya nama Tuhan yang pasti. Kenapa Bang? Kenapa harus nyamar-nyamar Bang? Alasannya nggak ada punya nama asli itu kenapa Bang? Lah karena di setiap daerah dia pindah-pindah namanya Bang. Ngumpul sama orang Batak namanya Depata. Depata kan Tuhannya orang Permalin kan. Pindah ke Bali namanya Sang Yang Widiwasa. Sama Islam nama Tuhannya jadi Allah. Sama orang pagan namanya Theos. Jadi nama Tuhan Anda yang benar nih siapa? Ngumpul sama orang Yahudi nama Tuhannya Yahweh. Jadi yang benar yang mana Tuhanmu nih? Namanya Yesus. Yesus. Itu kan Oke. Kok bilang tadi nggak ada nama? Berarti berarti Nggak, tadi pernyataannya bilang nggak punya nama. Sekarang saya kasih tahu nama, kok bilang nggak ada punya nama, gimana sih? iya, kalau Yesus itu nama Tuhan Anda, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Kan gitu jadinya. Ya sekarang kan gini, kalau kita bicara konsep keyakinan pasti jauh berbeda lah Bang. Abang kan punya konsep karena dasarnya Al-Quran, ya pasti nggak ketemu Bang. Karena kami dasarnya adalah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya kalau kita mau samakan persepsi antara Al-Quran dan Bible ya pasti nggak akan nyambung Bang. Iya, apakah Anda ini konsisten nama Tuhan Anda cuma Yesus? Kan gitu kan? Ya sekarang gini Bang. Loh, bentar. Nah, Anda konsisten enggak nih nama Tuhan Anda cuma Yesus? Bukan cuma Yesus, maksudnya gini Bang. Kan? Kami Bukan ini cuma nama Yesus Tuhannya berarti. Yesus. Udah, terus gimana? Nah, kalau Yesus itu nama Tuhan Anda berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan berarti kan? Sekarang gini Bang ya, Loh, kan, jawab dong. Sekarang gini Bang, Abang ini sekarang berasumsi seperti apa? Kalau Abang belum Saya mengerti bukan berasumsi Bang, saya nanya sama Anda. Loh, sekarang Tuhan gini, Anda Bang. ini siapa? Kan Yang tadi saya Yesus, sudah bilang, yang Tuhan namanya kami Yesus atau yang bapaknya Yesus? Yesus. Oh Yesus, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan Anda ya? Sekarang gini ya Bang. Tuh kan sekarang gini, Abang jawab ngerti dulu nggak? lah. Abang Jawab ngerti dulu nggak lah. hipostatis? Abang ngerti Apa nggak itu hipostatis itu? Ya Itu karena dapat Abang dari mana nggak itu? belajar kan gitu Bang. Oke. Itu tuh didapat di mana di dalam Bible ada kata hipostatis? Sekarang Bang? gini Bang. Loh, kan. Ilmu teologi untuk membahas kristologi kita harus tahu hipostatis Bang. Sekarang gini ya, kami meyakini Yesus Tuhan itu ada dasarnya di Alkitab. Dasarnya? Oh iya silakan Alkitab. tunjuk. Nah, Dasarnya apa? Lukas 2 ayat 11. Oh, Nah, di situ dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di Kristus kota artinya Daud. apa Bang? Kristus Yang artinya apa Bang? Yang diurapi. Yang diurapi. Oke, sekarang kita pakai yang diurapi ya. Hari ini telah lahir orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Orang yang diurapi, koma. Ya, yang diurapi siapa? Di kota Daud, bukan Lah ya, orang Tuhan. yang diurapi Beda. Tuhan di kota Daud kan? Ya, yang diurapi, koma. Tuhan. Lah ya, Di kota Daud. orang Bukan yang diurapi Beda, Bang. Tuhan. Jangan salah. Abang kan bilang yang diurapi Tuhan. Apakah Bukan. orang yang diurapi itu adalah Tuhan, Bang? Bukan, abang Lah. pengertiannya salah titik. Sekarang gini Bang, jangan ketawa. Abang nggak ngerti hipostatis tapi ngotot. Aduh. Oke ya, Lukas 2 ayat 11. Iya. Oke, kita baca ya. Nah, Bentar.
Ya ketawa Hari gimana? ini telah Aku lahir sendiri bagimu ngotot. juru Gimana sih? selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Yang Daud. diurapi koma Tuhan. Lah ya, Di yang kota urapi Daud. siapa bang? Yang urapi siapa bang? Yang diurapi koma. Saya Tuhan. tanya, yang diurapi, yang ngurapin siapa yang ngurapin? Ya Nabi juga bisa mengurapi bang. Oh berarti Yesus diurapi Nabi. Bisa jadi karena kemanusiaan. Nabi siapa yang ngurapi Yesus? Gimana sih? Yang ngurapi Yesus Nabi siapa? Makanya keyakinan kami itu bang, manusia sejati, Yesus itu Kok berani-beraninya Nabi ngurapi? Aduh. Ilahi sejati. Ya, Abang kalau itu di nggak sini ngerti. dikatakan, kalau Maksud di sini kedatangan dikatakan Yesus itu apa? Yesus Abang itu adalah ngerti. orang yang diurapi, berarti dia bukan Tuhan. Loh, Karena kok Tuhan itu, bentar bang, karena di dalam kitab Anda, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan orang, Tuhan bukan anak orang. Sekarang bang, yang namanya Tuhan bisa jadi apa aja. Oh, Ya, namanya juga jadi kotoran Tuhan. bisa bang, jadi Apa? kotoran bisa, Sekarang gini bang, bisa Kalau jadi kotoran bang. bisa. Oh bisa, wah Bisa. keren. Tapi gini, Bang. Keren. Tuhan jadi kotoran lebih mulia dari abang. Ya, lebih Hah? mulia. Gitu bang. Oh gitu, Ya. Tuhan Ya, jadi kotoran bisa. abang, Oh keren. ya kalau Tuhan jadi kotoran lebih mulia, jadi abang lebih jelek dari kotoran. Tapi di kitab Ya, Anda itu. sendiri, Bang, bentar Bang. Tapi di kitab Anda sendiri, Tuhan bukan orang, Bang. Tuhan bukan anak orang. Gimana, Bang? Anak manusia gimana sih? Bible menunjukkan anak manusia kok bang. Lah, kitab Anda sendiri ngomong Tuhan bukan anak orang, bukan anak manusia dia. Dia katakan Yesus anak Loh. manusia. Bilangan 23:19 kau baca di situ. Sekarang bang, kalau Tuhan. bicara bilangan itu perjanjian Loh. lama, lihat konteks, jangan comot-comot bang. Itu semua aja ada aturan mainnya, bukan sekedar comot asal apa aja, asal comot mana yang Konteksnya apa? cocok Konteksnya buat apa? kamu. Itu Konteksnya namanya apa? Konteksnya? cocologi, bang. Iya, Cocologi. konteksnya apa, Bang? Konteksnya Nah, apa? sekarang gini, yang abang tanya apa dalam bilangan itu? Tadi Lah, katanya lah, suruh lah. lihat konteks. Saya sekarang Nah, tanya iya, sama Anda. sekarang abang mau Konteksnya tanya apa, apa Bang? tentang bilangan? Konteksnya apa, Bang? Iya, lah saya tanya sama Anda, bilangan itu konteksnya apa, Bang? Nah sekarang bilangan itu artinya temanya adalah jumlah Israel yang terkikis. Tahu nggak? Aduh, ini ngaco dia. Abang ini udahlah belajar aja dengan ajaran abang. Abang Islam ya tekuni keislaman abang. Jangan ngutak-ngatik agama orang. Ditanya juga pasti nggak ngerti. Saya juga punya pertanyaan dengan Al-Quran Anda, tapi saya nggak mau Lah Anda ngerti, tapi nggak Apa yang dalam Bapak tanyakan bilangan. dengan Al-Quran? Bang, mana yang Bentar, mana yang Anda benar? ngaku Teori ngerti atau praktek? Bible, Sekarang mana Anda yang benar? Teori atau Anda praktek? ngaku ngerti Bible, tapi kita bilangan aja Anda salah konteks, kan kacau kan? Apa yang salah konteks? Bilangan namanya bilangan bang. Itu tujuannya apa? Apa ketawa tapi nggak ngerti gimana sih? Ini konteksnya tentang Bileam, Bang, tentang Bileam. Bileam Anda itu siapa? paham Tahu nggak Bang? Bileam itu siapa? Bileam itu siapa? Jadi Bileam sini mengajarkan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Sekarang Bileam itu Tuhan orang Israel bukan atau anak bukan? manusia. Tahu nggak lu? Tahu nggak lu, Iya, Bang? iya. Bileam itu Jadi orang di Israel atau sini bukan? tentang ajaran Bileam itu dia mengatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan Bileam anak itu manusia. siapa? Sebelum Anda Masih ngomong nanya Bileam itu lagi. siapa? Aku tanya orang Israel atau bukan? Iya, udah dibilang ini ya. Aja Anda salah. Jadi gini loh, Bileam di itu situ orang mau Moab, bukan orang dikatakan- Israel. Anda itu comot cocologi tapi nggak ngerti. Ketawa. Jadi gini loh, Sekarang abang bukan ya. masalah dia orang Abang mana. Di aja- situ apa yang dikatakan, praktek dan apa teori yang abang diajarkan aja salah. Bileam, yang mana diajarkan Bileam mana yang apa? lebih benar, teori atau prakteknya? Sekarang bapak abang tanya, orang Islam kok nyembah Mekah batu itu mana prakteknya? Mana ayatnya? Orang Islam nyembah batu, mana Ya, ayatnya? prakteknya sekarang. bukan Kalau saya katakan prakteknya, orang Kristen nyembah prakteknya bangkai, orang Islam menyembah batu kan? kalau Prakteknya. saya katakan orang Kristen nyembah bangkai, saya punya ayat. Lah, Di mana sekarang Lukas gini. 24 sekarang, ayat 3. Sekarang saya tanya, prakteknya Anda semua tadi mengatakan muslim orang itu Islam nyembah di batu, mana? ayatnya mana? Bentar, Sujudnya ayatnya di mana? mana? Sujudnya di Ayatnya mana? mana? Sujud Ayatnya kepada mana? siapa? Ayatnya mana? Kasih ayat dulu, nanti saya jawab. Kalau saya katakan orang Kristen nyembah bangkai, saya punya ayat. Lukas 24 ayat 3, Yohanes 20 ayat 13. Sekarang Anda mengatakan orang Islam nyembah batu, ayatnya mana? Ayo, pakai ayat dulu dong.
Hah? Saya mengatakan Anda nyembah orang gila, saya punya ayat. Markus 3 ayat 21. Ada orang gila nyembah orang gila, saya punya ayat. Markus 5 ayat 13. Orang gila menyembah Yesus yang gila, Markus 3 ayat 21. Punya ayat. Hah? Anda penyembah orang gila. Mana ayatnya? Markus 3 21. Sekarang Anda mengatakan orang Islam nyembah batu, ayatnya mana? Ayo sini. Ayo. Saya katakan Anda menyembah gembong maling, saya punya ayat. Mana? Markus 11 ayat 1 sampai 3. Di situ Yesus menyuruh maling geledah orang. Saya punya ayat. Apalagi? Saya katakan Anda menyembah penipu, saya punya ayat. Yesus bahkan nipu iblis. Mana ayatnya? Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Di mana ada iblis suruh nyembah Allah? Ya ayo pakai ayat dong. Kayak saya gitu loh. Saya katakan kau nyembah bangke, ada ayat. Saya katakan Anda menyembah orang gila, ada ayat. Saya katakan Anda menyembah gembong maling, saya punya ayat. Saya katakan Anda menyembah penipu, saya punya ayat. Nah sekarang ayatmu mana? Ayo sini. Hah? Macet. Macet. Tok gondrong cukur, tok gondrong cukur. Pendeta lo dia lo. Macet loh. Ustaz- Masa pendeta Ustaz kayak Sigi. gini? Iya, Pendeta masa kayak gini? Apa? Ini pasti lulusan STT Nias nih. Ya kan? buka minyak Daniel, buka minyak. Daniel, buka Ayo, minyak. ngomong kau, tunjuk ayat kau. Seperti saya, kau boleh Daniel, tuntut saya buka ke minyak, kantor buka polisi. minyak. Saya katakan Kristen penyembah orang gila. Mana ayatnya? Markus 3 ayat 21. Enak loh, tuntut kalau berani. Saya katakan Yesus menyembah orang yang nyuruh maling. Mana ayatnya? Markus 11 ayat 1 sampai 3. Tuntut kalau berani. Ayo, sekarang mana ayatmu orang Islam menyembah batu? Ayo. Nangis dia nangis. Mewek. Jadi gini Pak Desugi, tadi kan Mewek. mengatakan Bahkan saya katakan Anda penyembah tadi gimana germo saja nanti saya punya ayat. etimologi. Gimana coba? Waduh, Bentar, Pak. waduh. Bentar, Kok Pak. bisa Bentar, begitu Pak. Pak De? Anda penyembah germo saya punya ayat. Mana ayatnya? 2 Samuel 12 ayat 11 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Jadi Tuhan mengambil istri Daud untuk jadikan aktor pemain seks di tempat umum. Ini kelakuan germo. Punya ayat ngeri. saya. Gimana coba? Ngeri banget itu. Aduh, ngeri banget. Gimana? Gak bahaya tak? Gak Punya bahaya tak ayat Tuhan saya. gitu? Bahaya, Laporin tak? polisi, laporin. Waduh. Kan? Wah, Daniel, berani Daniel, saya. buka mipnya, udah saya undang, buka. Ini kan pendeta dia tuh. Buka mipnya, udah saya undang. Masa pendeta kok kayak gini kelasnya? Lanjut. Hancur Kau berpuluhan, boleh Pak ngomong De. asal bisa Hancur nunjuk ayat. berpuluhan, Karena Pak De. kau udah fitnah tadi. Oh, kau harus punya ayat kau. Karena Anda mengatakan orang Islam nyembah batu. Mana ayatnya? Saya katakan Anda nyembah germo. Saya punya ayat. Seperti yang saya sebut tadi. Nggak percaya? Mari kita bahas. Ya kan gitu. Ayo mic-nya dibuka, Pak Mampus Pendeta. lo dari gara-gara sama segi kristologi. Mampus kau bikin. Pak Pendetanya lagi nangis, Ustadz. Nangis dia. Serak dia, Ustadz. Serak dia. Nah, berserak dia. Serak, Rek. Kalau dia ngomong, Pendetanya tanya berserak, Rek. ayat. Kalau dia ngomong, tanya ayat ya. Karena dia udah Oke. menuduh kita nyembah batu. Tanya ayat. Kalau tidak, hajar terus. Siap. Tanpa ampun. Ayo, woi, pendeta, woi. Woi, pendeta, woi. Buka mic-mu, woi. Jadi gini, Uti Natali, saya yang nggak ikut-ikutan ya, biar sama Pak Adi, saya nggak ikutan. Ini masalah Pak Adi tanggung jawab anak orang. Sempat nggak bernafas, Pak Adi tanggung jawab. Pak Ustadz tanggung jawab. Saya tidak mau tanggung jawab. Saya tidak mau. Oke. Gimana nih?
ambulan Oten ada nggak sih? Ini Pak Pendetanya nih, aduh masih hidup kayak ini dia. Oh iya, ambulan Oten lupa. Diundang dong ambulan Oten. Aduh. Ambulan Oten, aduh ini pasien ini berserakan. Ayo mana ayatnya mana datanya? Mana datanya orang Islam nyembah batu? Ayo mana? Bah, sekarang gini aja. Mana datanya orang Islam nyembah batu? Mana? Ya, Mana kan datanya cuma orang Tuhannya orang Islam tuh batu tuh mana datanya? Mana orang Islam nyembah batu? Mana datanya? Mana? Muncung, mana datanya? Ayo mana datanya? Tuh. Ayo berserak. Ayo, mana datanya? Enak aja ngomong orang Islam nyembah batu. Mana? Mana di dalam Al-Quran Allah bilang batu? Mana di dalam Al-Quran nyuruh kami nyembah batu? Mana? Mana? Bilang saya nyembah batu di mana? Datanya mana? Kalau di Bible ada dong. Kalau di Bible ada dong. Ada. Biarin aja dulu dia. Nyembah batu. Siapa nyembah batu lagi? Mana datanya? Mana datanya orang Islam nyembah batu? Kau nyembah siapa sih? Oten, kau nyembah siapa? Kau nyembah siapa? Kau nuduh kami nyembah batu, nggak ada data. Pakai Mana ayat datanya? saya tadi loh. Kristen penyembah orang gila. Kristen penyembah orang gila. Saya punya ayat. Markus 3 ayat 21. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menyambut dia. Kalian nyembah. Enggak ada. Mana ayatnya kita nyembah Nabi Muhammad? Mana? Enggak ada, Bang. Kau nyembah Muhammad. Enggak ada ayatnya. Mana datanya? Kalau saya katakan Anda penyembah orang gila, saya punya ayat, Bang. Kalau saya katakan Anda penyembah germo, saya punya ayat. Tuhanmu kayak germo. Nah, itu ya kan? Saya punya ayat. Tidak ada ayatnya menyembah germo. Ada 2 Samuel 12 ayat 11 12. Saya punya ayat. Udah turunin, dia nggak punya ayat, turunin. Bangke katanya. Bangke. Iya. Udahlah, kamu penyembah bangke. Kamu penyembah bangke, saya punya ayat. Bangke. Iya, orang Tuhan dia yang jadi bangke kok. Kamu penyembah bangke, saya punya ayat. Aduh, kena tombak lagi. Aku close cam dulu ah. Ditombak. Ada tanda. Akunku kecilin biar nggak kena. Akunku kecilin. Iya, siap. Nggak pandang. Romawi bermain. Nah. Nggak pandang kecil gede, ditombak aja. Ustadz Sugi juga kecil kena tombak. Oh ya, Ustadz Sugi juga kecil bermain. Bentar. Tentara Romawi Minimal ditenangkan dulu. Kalian kenapa sih pakai tentara Romawi itu heran aku. Aduh, mana sih? Loh, terus kabur itu dia tadi. Kabur, berserak dia. Pendeta siapa tadi? Pendeta botol tadi siapa? Kabur dia. Jadi dia selalu menggunakan kata etimologi, terminologi, ujung-ujungnya cocokmologi. Dan lucu bentar. Oke, gedein dulu deh bentar. Aku mau buka data bentar deh. Mereka kok suka gitu ya ngomong bangkai. Kok nggak sadar sih Tuhannya mereka itu lo pernah jadi bangkai loh. Aduh, bangkai gak tuh? Bangkai nggak? Lukas 2:43 ya. Lukas 2:43 kalau terjemah. Aduh, pada Muhammad. Bangkai siapa ini? Lukas 2:43 ini. Bible Iban. Enggak ada. Oh, enggak ada. Yesus kan sudah di surga. Terjemahan LAI begini ya. Terjemahan LAI ini mayat Tuhan. Kita lihat ya, kita lihat. Bentar, kita lihat. Tuhan kok apa ya? Tuhan bangkit ini apa ya? Betul nggak itu? Ini apa ya? Tanglebu sidatama ke dalam kuburnya, sidanadai nemu bangkai Tuhan Yesus dia. Tuhannya bangkai. Aduh, baunya gimana? Jangan masak bau wangi dong, masak bau. Janganlah bau. Nggak boleh lah masa bangkai Tuhan bau agile lundro. Jangan dong, jangan. Oh, ternyata Tuhanmu pernah jadi bangkai, Pernah jadi bangkai. Orang Islam nyembah bangkai Muhammad. Oh, kasihan. Terus tadi di mana datanya orang Islam nyembah batu, di mana datanya ya? Kalau Ustadz Sugi bilang kau pernah nyembah Tuhan yang jadi bangkai, kan ada tuh datanya nih ya, Lukas 2:43. Oh, ternyata Tuhan yang kau sembah itu pernah jadi bangkai toh. Oh, walang geletek. Nyembah bangkai tiba ya opo iki gak bahaya ta. Terus yang bilang kami nyembah batu mana datanya? Tuhanmu siapa? Yesus ya? Tuhanmu siapa? Yesus. Tuhanmu Yesus. Malu ngakuin Yesus Tuhan. Malu ya. Malu ngakuin Yesus Tuhan. Yesusmu Tuhan bukan. Yesus Tuhan bukan. Gak boleh ya nyembah batu ya.
Gak boleh ya, kau nyembah Yesus kan? Iya, nyembah bangke Muhammad. Kau nyembah Yesus Itu kan? Kalau masalah bangke udahlah, Tuhanmu itu pernah jadi bangke. Kau sadarlah, Kau Tuhanmu tidak pernah bisa jadi bangke. bantah. Itu udah diam Kau- ya. Terus Tuhanmu itu siapa? Yesus. Orang Kasih tahu Islam. ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ai. Udahlah dia Orang batu, Islam menyembah dibuang bangke tukang Muhammad. bangunan. Aduh, beserak kau Sadar ten. nggak? Tuhan kau batu ten. Janganlah nyembah batu ten. Ternyata kau nyembah Yesus ini ternyata dia batu. Udahlah batu. Janganlah Dibuang nyembah tukang Muhammad, sudah bangunan. mati Aduh, parah ya ten ya. Parah ten. Batunya Taat di mana kepada sekarang ten? Rasul. Mana batunya sekarang ten? Dibuang kemana ini? Carilah, kepada carilah, Rasul sama dengan kepada cari, Allah. woi, cari, beserak kau cari Udah beserak ketuker, kemana? batunya udah nggak Hah? ketemu, udah ketuker. Ada di mana ini? Yesus nih loh Tuhan kau, kok Jangan kasihan. Janganlah Tuhan Jangan dibuang-buang kok kayak nyembah keleleran Muhammad. gitu, kok kayak keleleran gitu. Muhammad Ojo sudah kalah. dimakan Apa Tuhan kau Dia masih dimakan menyembah cacing? dia. Hah? Tuhan kau dimakan cacing? Hah? Yang bener aja. Oh, karena jadi bangkai, pernah dimakan cacing. Hah? Gila kau, hah? Mampus kau. Stres oten ya. Biadab. Duh Bang Naga, dari pendeta sampai jemaat depan pintu nggak ada yang beres ini Bang Naga. Beserak. Dimakan cacing. Katanya bangkai dimakan cacing. Lah ini Tuhan dia jadi bangkai, Tuhan makan cacing. Iya. Gila aja nih oten ini memang. Datang si Marpati. Heran aku. Beserak. Akun pun beserak. Bang Faruk boleh tadi beserak. Ustaz Sugi nggak ada di bawah kak? Ustaz Sugi nggak ada di bawah? Hati-hati. Iya. Kata GILA-nya jangan Noise. diulangi sekali lagi, kena ban nanti. Noise. Kata apanya? Oh, Hati-hati. BAN-nya ya. Dibuat contohnya kalau gini kan, misalnya gitu GILA itu gini aja. Kai gitu ya, kai. Gitu. Jadi kalau Bilang longor aja, longor. Oh, longor itu apa? Aku aja nggak tahu longor itu apa. Oten yang aku tahu, yang aku tahu longor oten itu itu sama longor. GILA. Oh, GILA. Pokoknya disingkat-singkat bahasanya. Pokok yang tertulis. Pokok yang tertulis jangan dibaca pas. Kalau enggak ke laut. Itu ada gitu. merpati di atas. Ada merpati di atas. Oke, bentar. Ini Ustaz Sugi minta permintaan nggak di bawah? Jangan sampai Ustaz Sugi nungguin, kasihan. Ya. Ini saya lagi cari. Boleh tadi saya cari. Tenang aja, itu urusan saya. Saya lagi cari Ustaz Oke. Sugi tadi, nggak ada. Oke. Ada siapa lagi? Coba tolong ya teman-temanku yang Kristen, saudaraku Kristen, kalau berdiskusi itu Marpati. menggunakan data, ya. Iya. Ya menggunakan data. Jadi jangan jangan asumsi, jangan saya lihat begini, saya lihat begitu, jangan, datanya keluarkan. Silakan sama Mbak Natali. Kita semua ini di sini mualaf ya. Aku, Bang Faruk, Bang Naga, Kobe Nilim, kita semua mualaf di sini ya. Saya Kristen. Oh iya, kamu bukan. Kamu Kristen ya. Iya, alhamdulillah Silakan, ada yang Kristen di Anda sini. Merpati dengan Mbak Natali, silahkan. Iya, Merpati. Ya, saya ngajukan satu pertanyaan aja, simple aja ya. Kayaknya kalau Mbak ini kayaknya memahami 2 kitab kayaknya kan. Betul nggak? Kayaknya gimana maksudnya? Siapa yang bilang? Mau nanya apa? Nanya itu aja. Kayaknya. Bukan kan, Anda kan mengutip. Udah langsung mau nanya apa? Kalau Gini nanya itu aja. aja ya berarti udah selesai, habis pertanyaanmu. Gini aja ya. Saya pertaruhkan keimanan saya. Saya bersedia pindah ke Islam. Nggak usah begitu. Bertanya aja. Nggak usah pertaruhkan. Nggak gini. Nggak perlu. Nggak, Bang Merpati, saya mohon dengan sangat. Di sini room diskusi, bukan room untuk pemurtatan atau apa, bukan. Diskusi, kita diskusi baik-baik aja ya. Silakan Bang Merpati. Enggak, maksudnya begini. Keimanan saya gitu kan, apa kelebihan yang dari sebelah ini? Supaya saya pertaruhkan gitu. Keimanan Nggak usah. Coba sebutkan, coba Anda sebutkan gitu aja. Nggak penting. Oke, baik, saya ganti bahasanya ya. Iya. Apa yang menjadi spesial di Islam kan begitu? Iya. Ya betul begitu ya, kurang lebih begitu ya. Apa yang menjadi spesial dalam Islam?
Apa Mbak bisa meyakinkan saya gitu? Tuh, Nah, oke, saya meyakinkan itu lebih tepat Aduh. bahasanya daripada mempertaruhkan keimanan. Silakan. Saya ini bukan penjual agama, karena agama Islam bukan agama untuk dijual-jual. Tidak ada promo-promo spesial begini, spesial begitu, nggak ada. Karena Islam itu simple ya. Islam itu untuk orang-orang yang mau mendapat ridhonya Allah, orang-orang yang mau mendapat keselamatan, ya itu semua di dalam Islam. Itu aja. Jadi aku nggak perlu kasih oh ini loh spesialnya di sini. Kita bukan penjual agama gitu loh, karena agama Islam bukan dijual-jual gitu. Nggak ada, kami nggak pernah ngiming-ngimingi Islam itu harus, Islam itu begini loh, ayo loh, nggak pernah. Apalagi untuk orang-orang yang memang nggak mau menerima kebenaran, nggak butuh. Ya jadi kenapa Mbak mengambil suatu ayat, ngambillah sepotong ya kan? Kamu mau satu perikop? Ya itu kan ada alurnya loh Mbak. Boleh, satu perikop boleh, mau yang mana? Terserah saya. Ya bukannya maksud dan tujuan perkataan itu ya sesuka Anda yang menerjemahkan keinginan Anda gitu. Enggak, Masa kamu maksudnya tujuan apa itu sih masa tadi tujuan katanya ayat? kalau potong-potong protes, satu perikop gimana? Oh ya kalau Anda pingin tahu ya baca aja dari Kejadian sampai Wahyu kok gitu aja. kok Oke, bisa. oh ya udah saya bacakan. Amsal ya, Nah, Amsal gitu. ya, Amsal 7 Jadi ya. Anda paham isinya macam mana? Iya, saya bacakan ya. Ini ya. Nih, saya bacakan nih, bentar nih. Nih, saya nggak potong-potong nih. Memang nggak boleh baca dipotong-potong ya, apalagi baca kalau nggak ada hikmat itu nggak boleh ya. Nih, Amsal 7 nih konteks ya, 18 sampai 20 ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Nah, tuh tidak potong-potong. Nah, saya nggak potong-potong tuh. Tidak ada itu. Oh, nggak ada. Itu firman Tuhan ada. Firman Oh, nggak Tuhan ada. itu ya? Coba kalau yang ini. Coba kalau yang ini ada nggak ya? Ada nggak? Nah, ya. Coba Nih, baca ayat bentar. sebelumnya. Oh, sebelumnya Coba juga. baca Oh, ayat boleh sebelumnya. banget. Iya, nggak kan kamu bilang nggak ada. Coba yang ini ada nggak ini? Itu Anda Iya. mengambil ayat, Anda terjemahkan sesuka hati Anda. Siapa yang terjemahkan? Ini terjemahan LAI loh. Terjemahan LAI loh. Kok bisa saya yang terjemahkan, gimana sih? Nih ya. YSQL 23 nih. Ya Anda ditanya kan apa Anda memahami Loh, kok kedua panik? Katanya minta dibacakan. Tidak, Ini Anda saya bacakan bilang. penuh hikmat loh. Ya, ia melakukan lebih banyak lagi persendalannya sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersendal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersendal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Saya tidak Berseret pernah nggak mengucap, tuh? loh. Loh, saya nggak paham menghujat, itu, saya loh. baca loh. Oh jadi Biblemu ini menghujat ya isinya ya? Saya Saya tidak baru pernah tahu. menghujat, loh. Saya baru tahu. Oh ternyata Iya, kan Bible saya itu isinya pertanyakan menghujat Anda. ya? Oh ternyata Bible isinya menghujat. Saya kan mempertanyakan Anda. Apa Anda memahami? Katanya suruh baca, dua katanya kitab suruh saya dan baca Tuhan? terserah dari Kejadian sampai Wahyu. Gimana sih? Kan Tidak saya ada pilih yang bunyinya saya begitu. suka. Tidak ada. Kok nggak Saya ada? jamin itu tidak ada. Kok nggak ada, gimana sih? Coba sih aku buka yang di sini ya. Kalau Anda LAI ya. ingin tahu ya baca baik itu bagus. Iya ya kan? saya baca Dari ini ya. Kejadian Iya dari sampai Kejadian. Wahyu. Oh iya dong. Di situ Makanya saya sudah gampang baca. loh. Saya Kalau pilih memang Anda yang memang paling saya mau ingin suka. tahu loh.
Makanya saya pilih yang paling saya suka Apa dengan yang Anda hikmat. sanksikan di situ? Loh, saya nggak sanksikan. Saksi ada, alurnya Bang ada. Merpati, Bang Merpati. Ini loh. Bang Merpati, Anda sudah baca Ya, dari ya, Kejadian Bang, ya. sampai Wahyu? Sudah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Sudah. Ya. Ada berapa ayat Bang di dalam Biblemu itu dari Kejadian sampai Wahyu? Coba. Kalau Mana dia tahu? Ayatnya saya kurang tahu ya. Tuh kan, ini loh. Kau bohong lagi. Mana dia tahu? Jangan Ini loh, ini bohong bentar. lah. Ini loh Amsal ini loh, dia bilang nggak ada. Ini LAI loh ini. Aduh. Ini LAI terjemahannya gimana sih? Bacanya bukan begitu loh, Mbak. Bacanya bukan begitu. Makanya saya bukan tanya begitu. tadi, apa Anda Katanya nggak ada. memahami kan gitu. Pembaringanku Apa Anda memahami telah Alkitab? kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Pertanyaan saya Marilah gampang loh. Apa kita. Anda memahami Alkitab? Marilah kita. Aku lagi baca loh, jangan diganggu. Lagi hikmat ini loh, penuh hikmat. Penuh hikmat loh, aku Jangan baca diganggu. loh. Ini kan Diam loh, dibaca kitab suci loh. Katanya tadi yang Orang online baca ini Al-Qurannya bukan. diam semua. Katanya itu yang lagi ini dibaca bukan. loh gitu. Bible-mu. Ini Udah, katanya lanjut, bukan. lanjut. Hikmah. Lah ya, dia bilang ini Dengan bukan kan? Dengan hikmah. Saya buka lah yang di sini Firman yang Tuhan punya itu. yang print-printannya LAI ini lah yang saya buka. Kalau yang online-nya LAI dia tolak. Print-printannya coba bacanya sama nggak ya? Sama nggak nih? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Nggak maju-maju sih, nggak maju-maju sih depan jalan ini. Maju kemana? Berpikiran kok Maju nggak kemana? maju-maju Aduh, sih. ketabrak meja, aku maju, weng. Masih menghujat, masih menghujat. Oh, ini menghujat. Oh, ternyata isi Bible-mu penghujatan ya. Saya baru tahu. Yang dibacain Bible ternyata kok dibilang penghujat ya. Bahaya ya memang ya. Bahaya kalau baca Bible. Oh, baca Bible tuh isinya ternyata menghujat. Gini Bang Merpati ya. Baru Yang disebut tahu. menghujat itu begini loh. Ketika Mbak Natali membacakan itu dilebih-lebihkan ya. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis, itu namanya penghujatan. Atau yang tidak tertulis diada-adakan, itu namanya penghujatan. Ini enak Ini loh kan dibacanya ini. Mbak Natali cuma bacain doang, kok dibilang menghujat? Gimana kamu ini? Bacanya enak loh ini guys. Enak loh guys bacanya ini guys. Geli kok dengerinnya. Enak loh bacanya ini guys. Harus penuh hikmat. Coba Bu pendetamu ada nggak yang bisa bacanya penuh hikmat kayak aku baca ini ya? Ada nggak? Hah? Ada? Nggak usah ditambah-tambahin. Bacanya harus sesuai. Sinyalmu pun merah. Suaramu kayak digigit tikus. Karena Anda temukan Tuhan itu mayat loh. Apalagi Tuhan itu mayat kok saya yang katakan ini loh. Ya opo sih? Iki oten ancene gak pernah baca Bible. Aduh, udah jelas di sini bilang mayat Tuhan Yesus. Makanya memang ngeri ya. Ngeri ya. Ini apa ini? Ngehujat berarti ini ya. Kok bilang ini ngehujat berarti ya? Udahlah aku pilihin. Kamu tadi bilang terserah baca dari Kejadian sampai Wahyu, ku pilihin yang bunyinya aw. Kau nggak mau, kau panas juga. Gimana sih? Merpati. Ini berarti bukan Bible ya ini ya? Ini bukan. Aduh, suara kayak gitu tikus. Aduh, sinyal gak jelas. Woi, HP-mu merek Oten gak? Oi, HP-mu merek Oten. Kok nggak jelas? Suaramu loh, sinyalmu loh, putus-putus. Coba kamu baca Amsal 7:18. Punya Bible nggak kau? Coba baca. Punya nggak Bible? Nggak punya. Nyuruh orang baca dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu sama saya. Apa sih ini orang? Bahasa apa itu tahu? Ini orang. Apa sih? Sinyal, aduh. Benerin sinyal dulu deh. Apa naik ke tiang jemuran dulu sana? Naik ke tiang jemuran dulu sana. Udah. Turun aja nih dia bang. Udahlah sinyalnya kopla. Soak juga dia, sengklek diajak diskusi juga gak nyambung. The King, pilih Oten naikkan, aku sinyalku kurang bagus. Pilih Oten naikkan The King di bawah. Pilih Oten. Aku nih wifi ku entah kenapa lah, pakai data pun sama juga ini. Katanya tadi ini nggak ada weh di Bible-nya. Katanya ini nggak ada. Katanya aku ngehujat katanya. Betul, Mbak Natali.
saya tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka tidak pernah membaca isi Bible-nya kan. Sama juga kayak saya suruh kasih ayat sama mama saya, nggak ada katanya, nggak ada itu. Nggak ada karena mereka tidak pernah membaca yang ditaruh di ketiaknya. Jadi mereka tidak itu. Tapi kalau pas waktu dikasih mau hujar kita suruh dibuka, oh ada ya. Itu dulu Mbak saya dengan Mbak Natali dulu pernah nggak baca semua Bible itu? Oh enggak dong, apalagi yang begini-begini. Oh ya iya. Serak lah kalau baca itu dari dulu. Udah nggak tahu kan? Makanya untuk anak-anak di bawah umur kan yang nggak dikasih. Makanya di Amerika 6 negara bagian kan udah dilarang. Nggak boleh baca Bible untuk anak umur 21 tahun. Makanya kan kalau Bang Naga kalau di gereja itu kan jemaat hanya dikasih selembaran doang, dikasih selembaran supaya tidak baca semua, gitu loh. Iya, udah ada liturginya, betul. Udah ada nasnya yang di mana, kayak gitu. Iya, udah ada naskahnya. Jadi jemaat itu hanya begitu masuk dikasih selembaran dibagikan. Nah ini yang kita bahas ini, gitu. Udah. Ujung-ujungnya haleluya katanya, udah selesai, pulang. Jangan bilang haleluya lah, haleluya, nggak boleh gitu juga lah. Haleluya katanya. Tapi oten-oten tuh aku heran ya, mereka tuh yang dibacakan Bible-nya, mereka takut sendiri. Mereka semua geli sendiri mereka sama Bible-nya mereka sendiri ya. Aduh. Aku aja geli dengerinnya. Panas mereka. Padahal aku nggak nambah-nambahin loh. Tanda bacanya pun aku sesuai. Bacanya kan komanya, titiknya, ya kan? Iya dong. Sesuai narasi. Yohanes. Oh, udah ada Ustadz. Oke, siap Ustadz. Yohanes, panggil Mbak, biar saya naikkan Ustadz dulu. Ustadz Sugi. Mana Ustadz Sugi? Aku nggak mau. Bentar saya naikkan dulu. Ya, Ustadz Sugi naik. Bentar ini. Tunggu Ustadz Sugi dulu aja. Lagi ya. Saya cek. Lanjut Sugi. Iya. Marilah kita memuaskan birahi. Udah kan? Udah datang Ustadz Sugi. Udah. Ini saya lagi cari lagi. Udah sinyal saya nggak bagus. Tolong tanya Yohanes, Uti, biar saya naikkan lagi orangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena tombak akunku, akun baru. Follow baru. Di follow dulu, digedein dulu Ustadz Sugi biar di follow. Ustadz Sugi digedein aja dulu Bang Naga. Ya. Kalian nombak orang yang udah punya nama itu percuma. Bentar lagi juga 1000 itu. Ya, untuk teman-teman saudaraku muslim yang di bawah, izin untuk memfollow akun Sugi Kristologi ya, yang baru dibuat tadi nih. Tadi kena tombak dia. Ya, izin teman-teman ya, tolong dibantu di follow ya dengan ikhlas ya. Percuma nombak orang udah punya nama itu. Bentar lagi 1000 itu, nggak nyampe 2 menit. Iya. Alah, ten. Layarnya digedein aja Bang Naga, layarnya Ustadz Sugi. Kok layarku lagi sih? Layarnya Ustadz Sugi aja. Ustadz Sugi akunya bolak-balik kena tombak, bolak-balik juga langsung bangkit. Nggak perlu waktu 3 hari untuk bangkit ya Ustadz ya. Saya itu udah sampai lupa itu akunku itu yang mana ini. Ada yang besar itu udah hampir 20.000 kalau nggak salah, lupa email, lupa password, alos itulah. Kok kecil lagi ya akunnya ya? Apa sih? Baru bikin ini. Enggak, maksudnya tampilannya tadi kan udah digedein. Moderator di bawah jangan diituin udah. Saya lagi naik orang ini. Udah gitu aku digedein, ngundang kamera buka apa kalian ini ya? Iya. Apa kalian moderator tapi di bawah ini? Udah waktunya maghrib loh ini. Iya. Oke, Yohanes, selamat sore, agama apa? Yohanes. Selamat sore. Agama apa? Katolik. Oh, Katolik. Oke, udah ada Katolik itu. Lanjut. Ya, silakan Bang, mau ditanya atau mau bertanya, Bang? Tadi tentang bunyi Amsal
17 ayat 18. 7:18. 7:18 Bang. 7, Mau nanggapi pun nyebut udah salah. Ya silakan Bang. Amsal 7:18. Bukan 17 tadi ya. Kan. Silakan. Ini Mbak Natali yang punya materi ini. Ustaz Sugi mah lebih pakar ya malah. Bible berjalan ini Ustaz Sugi ini. Ngeri berserak semua orang sama Ustaz Sugi. Ardi berarti yang besar-besarkan ini. Dia di bawah disuruh up dia pantesan. Oke, ku up dulu. Ardiansyah ini kerjaannya ini. Marahin dulu. Lanjut. Saya naikkan dulu Ardiansyah dulu. Ya gimana Bang Yohanes? Itu tadi pengertiannya bagaimana tadi dari Natalia? Pengertiannya, saya tidak mau menafsirkan. Saya hanya membaca dengan penuh hikmat. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Bentar. Harus on cam data dong, enak aja. Ntar dikirain aku yang kelenjitan. Aku bukain dong datanya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Selesai. Aku nggak nafsirin loh ya, enggak. Oke, bukan naksirin, tapi tujuan Anda untuk membacakan itu kemana larinya? Kan disuruh tadi sama tadi yang orang Kristen tadi di atas, siapa tadi namanya, lupa aku. Merpati. Kata dia Merpati. Dia bilang tadi dari Kejadian sampai Wahyu. Katanya gini, kau bacalah, terserah ya udah aku bacalah Amsal 7:18 sampai 20. Itu tujuan saya. Karena dia suruh aku baca, ya aku pilihlah yang aku suka. Kan ini termasuk di dalam Kejadian sampai Wahyu. Kupilihlah yang enak-enak dibaca, yang marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa ini Mbak Natali tadi yang mengtukar-tukarkan ini Ardiansyah yang punya kerja ya. Makanya dia lama lagi kok. Aku sinyalku begitu jelek. Dia dikerjain. Ada Bang Ardiansyah. Bentar saya mau screenshot. Bang Ardiansyah. Pak D niru-niru aja Pak D. Ini biangkeroknya ya. Moderator yang di bawah bukan The King ya. Bukan The King dan bukan saya yang biangkeroknya Ardiansyah. Saya yang dibuat kelenger, sinyal saya kurang bagus. Tolong yang di bawah ada 1,1 juta memandang, tolong di follow Ustadz Sugi ya. Jangan dikasih hadiah, tidak di follow. Ya di follow ya. Kalau ada love orange, tolong dikirim ke itu. Lanjut. Ya saya juga nggak mau ya follow lah. Nanti kalau Bang Ardiansyah silakan di follow, habis itu langsung diblokir ya, di follow dulu habis itu diblokir ya, Bang Ardiansyah. Lanjut. Coba. Enggak gini. Dina Natali kan cuma membaca tadi Pak Yohanes. Membaca dengan hikmat. Coba kalau saya yang membaca nggak hikmat, coba mana Dinda? Coba. Ya. Oke, aku baca ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi. Nggak enak kan? Nggak enak kan? Nggak enak. Itu karena saya membacanya tidak dengan hikmat. Tapi kalau yang baca Dinda Natali itu dengan hikmat. Coba saya yang baca nggak enak, pasti orang itu dong. Apa ini mau puisi gitu kan. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Itu mah ngajak gelut itu namanya, bukan ngajak memuaskan birahi itu namanya. Coba Dinda Natali diulangi Dinda. Coba diulangi Dinda. Harus menyesuaikan konteksnya dong. Coba diulangi. Oke ya.
marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Mbak Natali, Panas. Mbak Natali, Panas. Au, panas. Apa? itu kan butiran yang Anda baca itu harus dari atas. Di situ ada temanya. Butiran Dari butiran. atas. Oh iya. Oh yes, dari atas. Nasihat Maka itu datanglah. Nasihat. Iya, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sendal dan hati licik. Kok nasihat? Orang Sunda nasihat gimana sih Anda Bentar ini? dulu Bang Benny, Ya, kok Benny nasihat. jangan ganggu, Coba aku lagi ambil baca dari dengan hikmat. 6. Aku baca dengan hikmat. Oh, kurang atas. Oke. Dari 6. Oke. Siap. Karena memang yang bisa membaca ini dengan hikmat itu saya ya. Jadi dengerin ya. Bab 6 ayat 20. Oh ya, kau lah baca sendiri. Enak kayak kau nyuruh-nyuruh aku dari bab 6. Sempak kau ini memang Itu biar nampak judulnya. Dari Biar dulu itu nampak nggak judulnya, ada biar judul, jangan Pak. salah paham. Pak, dari dulu, dari original teks kitabnya, dari pertama kali kitab ini dibuat nggak ada judul. Bukan puisi ini, Pak. Ini bukan puisi. Harus ada temanya dong. Nggak ada, kitab suci ada temanya tuh nggak ada, Pak. Coba tunjukkan ke saya, ada nggak di manuskripnya tuh ada temanya, ada nggak? Itu kan sudah ada nasihat tentang orang perzinahan, Pak. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya di dalam manuskrip aslinya ada nggak tema? Ya temanya ya kalau bagi kami orang Kristen itu berbuat kebaikan lah. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di dalam manuskrip aslinya, manuskrip tulisan tangan pada zaman dahulu itu ada nggak tema gitu? Ada nggak temanya? Ya temanya itu kasih. Ada, di mana manuskripnya? Ada nggak? Yang jelas Alkitab itu mengarah ke kasih. Mulai dasar kosong. Kedabrus saya Yohanes itu kedabrus. Itu perikop Iya, itu, jangan perikop lagi itu berburu. ditambahi Marilah kemudian, saling Pak. berjaga. Perikop itu nggak ada aslinya. Aslinya perikop itu tidak pernah ada di dalam tulisan-tulisan kuno itu nggak ada. Perikop itu nggak ada, Pak. Ditambahi oleh bapak-bapak gereja di hari kemudian. Dan itu pun pada abad-abad sekitar di atas abad ke-10. Paham, Bapak? Itu menurut mulai itu. Loh, nah kalau menurutmu ada nggak tema? Ya, udah aku bilang temanya Alkitab itu mengarah. Di mana manuskripnya ada temanya? Tunjukkan di mana ada perikop dalam manuskripnya. Di mana? Mana? Di mana? Kasih. Au au. Aduh, nggak nyambung ini. Di mana? Perikopnya di manuskrip. Au au. Jadi Jangan-jangan untuk dia teman-teman, perikop aja nggak paham. ya untuk teman-teman di bawah yang Kristen ya, saya kasih tahu ya, perikop itu tidak pernah ada di dalam sebuah manuskrip awal, itu nggak ada, teman-teman. Itu hanya ditambah-tambahi. Ingat ya, sekali lagi ditambah-tambahi. Tema itu ditambah-tambahi. Kalau nggak salah seingat saya, kalau nggak abad 18, ya abad 19 seingat saya. Seingat saya. Seingatmu. Loh, kalau nanti saya buka data ya ingatlah aku celuk. Nggak bisa lagi itu tadi, Bang. Janganlah, saling menghargai lah. Loh, kalau menghargai itu, makanya kalau kau lari ke tema di dalam kitab yang kau anggap suci ini nggak ada tema, itu nggak ada, itu hanya buatan bapak-bapak gereja aja gitu loh. Oke, kalaupun memang kalian enggak menganggap suci, kenapa kalian obor-obor itu Alkitab gitu loh? Mana Alkitab, Bang? Biblos. Ya walaupun Biblos terserah Anda mau bilang. Ya emang bukan Alkitab kok. Janganlah, saling menghargailah kita, bro. Aku izin sholat dulu di Natalia. Lanjut. Siap Bang Ardi. Aku lagi libur ya guys, lagi libur Saya juga guys. izin, Bang. Mau kemana? Menghargai.
Di sini bukan masalah menghargai dan tidak menghargai. Kita di sini sedang membuka data. Ketika kita membuka data, kita bukan berarti tidak menghargai orang. Kita tetap menghargai Anda. Ini loh yang tertulis di dalam kitab Anda itu seperti ini. Kalau Anda merasa tersakiti dengan apa yang kita buka, yaitu derita Anda gitu loh. Tapi kita nggak ada untuk menyakiti, tidak ada. Derita ngapain dipenderitakan lagi? Ya supaya orang tahu. Ini loh kitabnya Kristen, supaya orang-orang itu tidak menganggap bahwa kitab Kristen itu sama seperti Quran itu gitu. Loh, memangnya harus disamakan? Ya iya, biar kan banyak orang itu mengatakan bahwa orang-orang Kristen sendiri sering mengatakan bahwa kitab-kitab Kristen itu adalah kitab yang dimaksud Quran. Taurat, Zabur, dan Injil yang dimaksud Quran gitu loh. Ini kita sedang mengedukasi netizen bahwa kitab Kristen itu mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bukanlah kitab yang dimaksud Al-Quran. Begitu Bang. Betul, makanya jangan disama-samain dan jangan dibeli. Gak ada yang nyamain Bang, gak ada yang nyamain. Justru orang Kristen yang sering nyamain. Orang Kristen yang sering menyamain, kita sering mendapat pertanyaan begini. Ya, kenapa kalian tidak percaya Quran Anda? Bukankah di kitab Anda dikatakan bahwa kitab yang kami pegang itu adalah kitab yang harus diimani, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, itulah yang kita lakukan, itu tidak benar gitu Bang. Ya udah, yang saya rasa sih selama hidup ini kita harus bergandengan Bang, hidup rukun sesama walaupun beda Ini agamanya. emangnya memecah belah bangsa gitu kalau kita baca kitab Anda? Tadi kan aku bentar. Tadi itu kan sebenarnya aku baca itu kan karena memang disuruh baca dari orang Kristen sendiri. Katanya disuruh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Katanya terserah. Kok dibacain malah bilangnya mecah belah gimana? Itu alma mater mana itu Mbak Natali? Oh. Keren kali itu, alma mater mana itu? Ini Hijrah Khadijah. Oh. Kirain alma mater mahasiswa. Diberkati kita semua ya. Saya izin dulu ya. Oke Bang. Yuk. Udah, cuma itu aja. Udah. Aduh, udah. Bang apa mau sampaikan deh? Lanjut Bang. By the way tadi novelnya judulnya apa sih? Hah? Masa itu novel sih? Bukan, janganlah bilang novel.